Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama kita untuk mata praktikum sistem basis data 1, kita akan mempelajari tentang database MySQL dan DDL. Jadi, apa sih database? Database itu adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer sehingga dapat diperiksa atau digunakan dengan menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Sedangkan SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data. Nah, DDL atau Data Definition Language digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, serta menghapus basis data dan objek-objek yang diperlukan dalam basis data. Misalnya table, view, user, dan sebagainya. Umumnya, DDL menggunakan perintah create, alter, dan juga drop. Tetapi, kita juga bisa menggunakan perintah modify, change, dan juga rename. Perintah-perintah DDL itu umumnya ada 3, yaitu create, alter, dan juga drop. Create digunakan untuk membuat database dan table. Bentuk umumnya itu adalah, misalkan kita mau bikin database baru, berarti query yang kita gunakan adalah create, terus spasi database, spasi nama database yang mau kita gunakan. Nah, kalau kita mau bikin table baru, kita bisa menggunakan query, create, terus spasi tabel, terus spasi nama tabel, spasi di dalam kurung itu nanti adalah nama-nama field yang akan ada di dalam tabelnya. Sedangkan alter itu digunakan untuk memodifikasi struktur dari sebuah tabel. Perintah alter bisa digunakan untuk merubah nama database, nama table, nama kolom, tipe data, memberi atau menghapus primary key, dan juga merubah panjang nilai. Sedangkan drop itu digunakan untuk menghapus database, kolom, ataupun table. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya praktekkan cara menggunakan create, alter, dan juga drop ini. Pertama, kalian nyalakan dulu sampipinya. Yang dinyalain itu modul Apache, MySQL, dan juga Filezilla. Setelah sudah berwarna hijau semua, kita langsung ke bagian shell-nya. Lalu kita ketik perintah MySQL input terus root. Nah, kita sudah masuk ke dalam data MariaDB. Tapi MariaDB-nya ini masih nol karena kita belum masuk ke database tertentu. Sekarang kita akan membuat sebuah database. Misalkan kita bikin database dengan nama lab.spd. Berarti create database pasti lab.spd. Ini koma. Nah, untuk menggunakan database lab.spd ini, kita bisa menggunakan query use lab.spd. Nah, di sini kita udah masuk ke dalam database lab.spd-nya. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa. Berarti caranya gini. Create table. Terus nama tabelnya mahasiswa. Dengan fieldnya itu ID, misalkan dia tipenya integer. Dan ID ini kita gunakan sebagai primary key. Koma, nama, varchar tipenya, misalkan panjang datanya sebanyak 25, lalu kelas, varchar sebanyak 5, terus username, kan varchar sebanyak 25 juga, password varchar juga sebanyak 10 misalkan, kurung titik koma.
Untuk mengecek tabel yang udah kita bikin, kita bisa menggunakan perintah dash, terus nama tabelnya, mahasiswa, titik koma. Nah, di sini outputnya di mana ID-nya itu sebagai primary key, terus ada nama, kelas, username, dan juga password. Sekarang perintah untuk alternya. Jadi di sini ada beberapa perintah alter yang akan kita coba untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada menambah kolom. Jadi misalkan kita mau nambahin kolom mata kuliah, maka kita bisa menggunakan query alter table, terus nama tabelnya mahasiswa, lalu add nama kolomnya mata kuliah. Terus tipe datanya varchar, lalu panjang datanya misalkan 25. Koma. Kalau kita cek kembali, nah di sini mata kuliah berada di bawahnya password. Kalau misalkan kita tambahin lagi, misalkan kode mata kuliah, nanti kode mata kuliah akan berada di bawahnya mata kuliah. Nah, misalkan nih kita mau bikin sebuah kolom, tapi dia tuh tempatnya di tengah-tengah. Nah, kita bisa menggunakan perintah yang kedua, yaitu menambah kolom setelah kolom. Jadi misalkan nih kita mau bikin tanggal lahir. Nah, kita bisa menggunakan alter table, terus nama tabelnya kan mahasiswa, terus kita add nama kolomnya itu tanggal lahir. Tipe datanya varchar misalkan. Varchar 10. Terus after. Nah, misalkan kita mau naruhnya itu setelah kelas, berarti after kelas. Koma. Nah, kalau kita cek kembali, maka si tanggal lahir ini akan berada di bawahnya kelas. Setelah itu kita coba mengganti nama kolomnya dengan nama yang baru. Misalkan nih, si ID ini kita ganti namanya dengan npm. Maka kita bisa menggunakan query alter table, nama tabelnya mahasiswa, terus change nama kolomnya ID dengan nama kolom yang baru npm, terus info datanya int, koma. Kalau kita cek kembali, hasilnya ID ini berubah menjadi npm. Lalu kalau misalkan kita mau menghapus sebuah kolom, misalkan nih kolom mata kuliah itu udah nggak kepake, maka kita bisa menggunakan query alter table, terus nama tabelnya mahasiswa, lalu drop nama kolomnya mata kuliah, koma. Kalau kita cek kembali, maka mata kuliah sudah tidak ada di field di tabel mahasiswa. Untuk yang selanjutnya ada perintah untuk menambahkan primary key. Nah, karena di tabel kita itu udah ada primary key, kita coba yang menghapus primary key terlebih dahulu. Caranya adalah alter table, nama tabelnya mahasiswa, drop primary. Nah, kalau kita cek kembali, nah di sini key-nya udah kosong karena primary key-nya udah kita hapus.
Sekarang kalau kita mau menambahkan primary key, kita tinggal menggunakan query alter table, terus namanya mahasiswa, add primary key, dalam kurung nama kolom yang mau kita jadikan primary key, PM. Nah, kalau kita cek, si npm ini akan kembali menjadi primary key. Setelah itu merubah tipe data. Misalkan nih, si tanggal lahir ini kan tipe datanya varchar. Nah, kita mau ubah ke tipe data date. Kita bisa menggunakan query alter table, terus mahasiswa namanya, terus modify, nama kolomnya tanggal lahir. Terus tipe data baru jadi date, koma. Nah, kalau kita cek, hasilnya si tanggal lahir ini tipe datanya menjadi date. Setelah itu, kita coba untuk menambahkan atribut auto increment. Jadi auto increment itu data yang kita punya itu akan bertambah satu gitu. Nah, auto increment ini cuman bisa dipakai untuk tipe data integer. Dan juga hanya bisa dipakai untuk kolom yang kita jadikan primary key. Jadi kalau misalkan nih si npm belum kita jadiin primary key, maka auto increment ini nggak bisa digunakan. Atau misalkan npm itu tipe datanya varchar. Nah, kalau tipe datanya varchar, kita nggak bisa menggunakan primary key. Nggak bisa menggunakan auto increment. Nah, untuk menambahkan auto increment, kita bisa menggunakan alter table mahasiswa, terus modify, nama kolomnya npm, punya int, terus auto. Oke, kalau kita cek, hasilnya adalah nah, di sini di bagian ekstra akan tercantum auto increment. Sedangkan kalau kita mau mengubah di auto increment ini, kita bisa menggunakan alter table mahasiswa, terus modify, nama kolomnya PM, terus not null. Oke, seperti salah mahasiswa. Oh, tipe datanya belum dimasukin. Oke. Kalau kita cek lagi, kalau kita cek siswa, nah maka di sini auto increment-nya udah hilang. Terus kalau kita mau menghapus database juga table, kita bisa menggunakan perintah drop. Nah, contohnya nih kita mau menghapus table kita. Nah, caranya drop
tabel, terus nama tabelnya, mahasiswa. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita mau ngecek tabel kita lagi, mahasiswa, maka tabelnya itu doesn't exist, karena udah kita hapus. Lalu kalau misalkan kita mau menghapus database kita nih, berarti drop database, terus nama databasenya lab SBD. Nah, kita akan kembali ke non, karena databasenya udah kita hapus. Sekarang kita coba databases. Nah, di sini udah nggak ada nih yang lab SBD, karena udah kita hapus. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Maaf karena ada error tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.